Jika kita berbicara tentang metode seleksi atau wawancara, pasti yang terbersih di pikiran kita adalah iklan lowongan pekerjaan, kemudian proses seleksi yang panjang, berpakaian serapi mungkin, atau mungkin pemberkasan yang sulit, atau segala kerumitan-kerumitan yang lain. Tapi pada dasarnya proses seleksi itu adalah bagaimana kita mencocokkan antara kebutuhan dari perusahaan berdasarkan job analysis yang sudah dilakukan sebelum proses rekrutmen dengan kriteria-kriteria yang dimiliki oleh calon pelamar, sehingga kita bisa menarik karyawan atau calon karyawan yang sesuai dengan kebutuhan dari organisasi. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang metode seleksi dan wawancara yang terbaik menurut saya. Karena saat ini saya bekerja di PT Kereta Api, saya menganggap bahwa PT Kereta Api merupakan perusahaan dengan proses seleksi dan wawancara yang terbaik. Hal itu didasarkan dengan pertama, proses seleksi dilakukan dengan transparan. Teman-teman bisa melihat semuanya di website PT KAI, semua informasi lowongan dan juga pengumuman proses seleksi ada di sana. Kemudian yang kedua, proses seleksinya juga detail karena perusahaan ingin mendapatkan kader-kader terbaik. Tentunya semakin banyak proses seleksi itu akan semakin menghasilkan calon karyawan yang baik pula. Ibarat kata kita misalkan menyaring sesuatu, semakin banyak saringan maka yang dihasilkan juga akan semakin lembut gitu ya. Jadi semakin banyak saringan, proses seleksi di PT KAI dilakukan dengan beberapa tahap. Yang pertama adalah seleksi administrasi atau mungkin bisa dibilang CV resume ya. Itu adalah kita mencocokkan dan memverifikasi spesifikasi mungkin dari pendidikan ataupun latar belakang dari calon pelamar sesuai atau tidak dengan spesifikasi yang dibutuhkan dari pekerjaan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Dan yang kedua adalah psikotes. Psikotes ini adalah salah satu parameter seleksi yang baru di era modern. Karena zaman dahulu kala proses seleksi hanya dilakukan dalam satu metode saja ya, yaitu interview. Nah, di psikotes ini kita akan dinilai mungkin mental kognitif, mental kinerja, potensi kecerdasan IQ, potensi apakah kita akan berhasil atau cocok atau tidak dengan suatu pekerjaan tersebut. Terus yang ketiga adalah tes kesehatan. Berikutnya adalah tes kesehatan. Tes kesehatan ini tingkat keketatannya tergantung juga dengan jabatan apa yang dilamar. Ada yang memang kesehatannya harus level 1 atau level A. Nah, diantaranya contoh kalau di PT Kereta Api itu adalah masinis. Nah, jadi kesehatan ini merupakan fix ya, atau mungkin bisa dibilang pure parameter fisik, baik tinggi badan, berat badan, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah interview atau wawancara. Menurut saya wawancara yang baik itu adalah wawancara yang dilakukan secara tatap muka langsung. Karena pertama kita bisa melihat impresi dari calon pelamar, apakah dia tegang, apakah dia mudah gugup, atau dia bisa santai dalam wawancara dengan tester. Nah, gitu. Terus kemudian kalau kita bertemu tatap muka langsung dibanding dengan online ya, kita bisa mengetahui lebih dalam. Kita ngobrolnya akan lebih enak secara langsung. Karena bagaimanapun juga kalau kita ngobrol secara langsung dibanding dengan menggunakan teknologi atau gadget, akan lebih enak ngobrol langsung, walaupun apa yang diobrolkan mungkin sama. Terus yang kedua, metodenya lebih bagus, metode terstruktur tapi juga situasional. Maksud saya kita mempunyai guideline tentang pertanyaan-pertanyaan apa yang harus kita gali dari calon karyawan. Namun kita juga situasional, dalam arti kita bisa mendalami mungkin dari jawaban dari calon pelamar
yang menarik bagi perusahaan mungkin tidak dalam formasi itu atau mungkin perlu didalami lebih lanjut, nah kita bisa dalami di situ. Jadi tidak kaku hasilnya. Jadi metode wawancara yang paling baik yang saat ini juga digunakan di PT Kereta Api itu adalah terstruktur situasional. Jadi tetap ada guideline apa-apa aja yang harus diketahui dari seorang kandidat, tapi juga situasional. Kita bisa menggali lebih dalam dan lebih lanjut. Itu terima kasih.